Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan saya Kenzoyo dengan NIM 135250016 dan saya akan menjelaskan mengenai makalah saya dan juga mengenai demo sedikit tentang aplikasi yang saya buat untuk membantu mengimplementasikan makalah ini. Nah, pertama mungkin sedikit latar belakang. Jadi, observasi luar angkasa, baik itu dari satelit ataupun dari bumi, itu biasanya cukup terbatas. Mungkin itu karena opportunity-nya, mungkin itu karena kesempatan waktunya lagi tidak ada, bisa karena cuaca yang tidak baik, atau karena lokasinya. Jadi memang beberapa bintang, atau beberapa objek luar angkasa itu tidak terlihat. Nah, bisa juga itu karena kehalang benda-benda lain seperti bulan dan matahari ketika dari ruang angkasa observasinya. Oleh karena itu, penting untuk mengefisiensikan penggunaan waktu ini dalam observasi kan. Nah, di sini salah satu solusi yang saya tawarkan ini adalah melalui optimasi rute observasi DSO atau Deep Space Object atau objek luar angkasa. Nah, caranya itu dengan cara memodelkan permasalahan ini sebagai permasalahan graf, dan pertama-tama kita modelkan dulu sebagai graf lengkap. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa pasti ada rute atau lintasan Hamiltonian. Ini lintasan yang akan mengunjungi semua objek luar angkasa di dalam graf tersebut. Nah, dari situ kita bisa optimasi rute observasi ini atau lintasan Hamiltonian ini dengan cara mencari lintasan yang terpendek. Nah, caranya itu ada beberapa algoritma. Yang pertama itu dengan cara brute force, tapi ini agak lama dan mungkin tidak begitu fleksibel untuk jumlah n yang belasan saja. Kalau dia untuk jumlah vertex, untuk jumlah simpul yang belasan saja, dia sudah pasti bakal ngehang gitu algoritmanya karena terlalu lama. Oleh karena itu, di sini saya menggunakan algoritma health card. Ini dengan cara menggunakan dynamic programming, algoritma ini memiliki waktu kompleksitas waktu eksponensial yang walaupun eksponensial tetap jauh lebih baik daripada faktorial. Sehingga untuk jumlah objek belasan saja itu masih bisa ditangani oleh program sederhana. Nah, ini definisi programnya, definisi algoritmanya secara formal. Nah, walaupun di sini algoritma Hellcard itu sebenarnya dibuat untuk mencari siklus atau sirkuit Hamiltonian yang terpendek, tapi di sini bisa dimodifikasi sedikit pada bagian akhirnya agar vertex terakhirnya itu tidak ditambahkan sebagai vertex awal lagi, namun dihilangkan saja. Hasilnya yang terjadi itu algoritmanya akan mengembalikan lintasan Hamiltonian terpendek. Nah, ini definisi formalnya. Kurang lebih menghitung, dia akan pertama-tama menghitung bobot dari cara yang mengunjungi semua subset eh, simpul, kemudian mencari M. M itu simpul yang tepat sebelum simpul terakhir. Kemudian hal ini dilakukan banyak kali sampai semua subset. Terus untuk rekonstruksi dari path atau cycle ini, karena di sini definisi formal cycle, dia akan mencari nilai, dia akan mencari IN itu vertex atau simpul pada N. Itu kita pertama-tama mulai dari IN dulu, itu vertex terakhir, kita akan mencari simpul pada terakhir itu yang paling minimum. Kemudian dicari lagi secara berulang kali yang tepat sebelum minimum itu apa, dan berkali-kali terus sampai hasilnya kita mendapatkan siklus eh, dari
akhirnya kita melakukan siklus Hamiltonian. Nah, di sini untuk implementasi dari algoritma Helmholtz harus menggunakan matriks adjacency matrix atau matriks ketetanggaan. Karena Helmholtz itu membutuhkan matriks yang berisi bobot-bobot dari semua vertex. Nah, dan untuk mengubah constraint dari prioritas karena makalah ini karena paper ini menggunakan priority constraint. Nah, latar belakangnya itu sebenarnya para astronom mungkin memiliki beberapa objek yang mereka ingin observasi dengan lebih prioritas atau prioritas tinggi. Sehingga lebih logis kalau misalnya ketika memplanning atau membuat rute observasi, pastinya astronomer itu akan lebih ingin untuk mengobservasi ini dulu, baru ini. Nah, di sini ada dua cara untuk mengimplementasikan priority constraint ini. Yang pertama, itu dengan cara vertex splitting. Tapi vertex splitting itu ada dua masalah. Yang pertama itu, dia akan menambahkan jumlah simpul, karena dia men-split simpulnya menjadi dua, sehingga ini akan menambahkan waktu yang digunakan untuk mengkalkulasi jarak terpendek, rute terpendek Hamiltonian, lintasan Hamiltonian terpendek. Lalu kalau kita abaikan hal itu, sebenarnya ada masalah juga karena bobot ini hanya bisa tambahkan atau dikurangkan pada algoritma Helker nanti. Jadi yang terjadi adalah untuk jarak yang sungguh besar, pastinya pengurangan atau penambahan bobot dari priority constraint ini tidak begitu besar dan mungkin tidak akan mengefek algoritmanya sama sekali atau pattern atau lintasan yang dibikin. Nah, karena itu saya memilih cara kedua, yakni dengan cara mengali semua vertex yang memiliki bobot prioritas ini, mengali semua edge atau sisi yang terhubung dengan vertex yang memiliki bobot prioritas ini, sejumlah satu kurang dari bobotnya. Seperti ini formulanya. Nah, mengapa satu kurang ini? Karena secara efektif hal ini bertujuan untuk mengurangi eh, hal ini bertujuan untuk mengurangi bobot efektif dari setiap simpul yang terhubung dengan simpul tersebut yang memiliki prioritas. Dengan cara ini kita bisa mensimulasikan atau lebih konsisten dengan apa yang mungkin astronomer kita akan lebih dengan cara ini kita akan lebih konsisten ketika membuat rute observasi karena objek yang paling tinggi prioritasnya itu akan muncul duluan pada itu path-nya atau lintasannya. Kemudian karena pengurangan dari distance tadi, algoritmanya juga akan memprioritaskan dalam tanda kutip eh, memprioritaskan yang memiliki prioritas lebih tinggi karena lebih pendek tadi secara efektif. Nah, jadi di sini untuk mengimplementasikan programnya, saya menggunakan Godot. Kenapa Godot? Karena Godot itu cukup bagus untuk aplikasi graf. Walaupun Godot itu melakukan game engine itu untuk membuat game, tapi dengan penggunaan Godot, pembuatan simpul itu menjadi mudah misalnya, karena simpul itu kan biasanya memiliki warna, nama, label, dan sebagainya. Dengan penggunaan Godot, itu menjadi lebih mudah. Kemudian, mungkin saya langsung masuk saja ke aplikasinya. Nah, ini tampilan dalam Godot. Di sini tampilan programnya itu kurang lebih seperti ini. Jika kita tekan play, atau run, ini ada guide sedikit yang saya buat. Secara sederhananya, untuk melihat guide ini, tinggal tekan G. Untuk memulai generasi grafnya, graf lengkap, itu tinggal tekan F, yang dia muncul seperti ini. Dan ini graf lengkap yang muncul. Sini ketika ada prioritas yang lebih dari 0, berarti objeknya itu bisa dapat diprioritaskan, dia akan muncul seperti ini angkanya, 0,4, 0,3, dan sebagainya. Kalau tidak ada, dia akan tidak muncul sama sekali.
Lalu untuk mencari rute terpendeknya, tinggal tekan H saja, ditunggu beberapa saat karena agak lama. Nah, sudah dapat. Jadi dari sini karena prioritas ini paling tinggi, kita bisa lihat kalau Omega Centauri ini ditempatkan paling awal di lintasan, kemudian dia akan pergi 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 di sini. Kita bisa lihat, oh 0,7 ini tepat, ini prioritas yang tertinggi kedua, sehingga programnya melihat ini dan secara efektif lebih efisien pergi ke sini dulu daripada ke sini misalnya. Dan itulah implementasi dari prioritas constraint tadi. Karena secara konsisten dia lebih mirip dengan mungkin apa dengan sistem prioritas. Dia akan lebih konsisten dengan apa yang diharapkan astronom mungkin pada sistem prioritas gitu. Saya lihat seperti ini. Nah, lalu buat berhenti tinggal close saja, tidak apa-apa. Di sini dari output terminal ada tambahan sortos Hamilton 4 lagi seperti yang tadi di label di atas. Lalu tadi di atas juga terlihat ada bobotnya yang 1,84. Sini juga perhitungan rata-rata dari 1000 iterasi random itu nanti saja saya jelaskan. Nah, input dari data input dari objek-objek tadi itu menggunakan file titik .csv. Isinya ini segala objek ruang angkasa beserta rect extension dan declination menggunakan sistem koordinat celestial ekuatorial. Nah, datanya ini diambil dari Simbab dan mungkin agak sedikit berbeda. Data ini sudah diambil Simbab dan di sini ada nilai prioritasnya. Jadi kalian lihat tadi ada 0,8, 0,7 dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui seberapa efektif sih mencari lintasan Hamilton yang terpendek ini dalam optimasi grafik, optimasi rute ini. Nah, saya mencari secara iteratif 1000 kali saya random membuat Hamilton 4 di sini dan selanjutnya dirata-ratakan dan dihitung secara komparasi seperti ini. Jadi dari hasil random tadi setelah dirata-ratakan dikurangi dengan bobot terpendek tadi, Hamilton yang terpendek tadi, lalu hasilnya dikali 100%. Kita bisa lihat hasilnya tadi seperti ini, 4,8. Jadi rata-rata karena ini grafnya berprioritas, perhitungannya agak sedikit beda. Untuk graf yang memiliki prioritas atau simpul yang berprioritas, itu akan pertama secara random, dia akan menaruh simpul-simpul dengan prioritas tinggi dulu, baru secara random mengambil simpul-simpul lainnya. Sahabat 1000 kali juga. Nah, karena itu kita setelah itu mendapatkan bobot rata-rata itu segini, 4,8, lalu paling terbaiknya ke paling kecilnya cuma 3,1, dan paling jeleknya 6. Sekian sebelumnya tadi kita telah lakukan. Sebelumnya kita menambahkan bobot 1,84 untuk graf prioritas ini. Nah, bandingkan saja dengan kalau secara random tadi, paling bagusnya tadi hanya sekitar 3. Dan jadi hasilnya cukup jauh ya. Dan cukup sangat efisien jika kita mencari lintasan Hamilton yang terpendek. Sini bisa kita lihat. Nah, nilainya ini agak sedikit berbeda ya, karena dia random dari pengambilan lintasan Hamiltonnya. Tapi kalau lebih sekitar 4,8, 3,5, dan selalu sekitar 5,9 atau 6. Hasilnya, kita akan mendapatkan skor improvement atau reduksi atau pengurangan dari bobot Hamilton tadi atau bobot observasi rute tadi sebanyak 60%, sekitar 60%, bahkan 61,9%. Dan sebenarnya di sini juga bisa lihat kan, bobot terkecilnya saja sudah 3,6. Nah kan di sini dengan menggunakan algoritma Helker tadi, bobot terkecilnya itu 1,84, sehingga ini sangat efisien kan
bahkan hingga 60%. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kita bisa mendapatkan kesimpulan nih, kan bahwa sebenarnya dengan optimasi rute graf ini itu akan sangat baik karena improvement score-nya 60% tadi, dan karena secara rata-rata karena improvement score-nya itu 60% tadi, dia dibandingkan dengan secara acak mengambil atau membuat rute observasi secara acak gitu. Dan bahkan dengan prioritas saja hal itu tetap terjadi yang sama ya, karena itu sekitar 60% improvement akan sangat baik jika para astronom itu menggunakan atau mencari lintasan Hamilton yang terpendek seperti ini, karena improvementnya sangat besar atau reduksi dari distance-nya sangat besar, dan ini memiliki potensial untuk mengurangi waktu dan juga energi yang digunakan untuk melakukan observasi. Jadi dalam Godot ini nama bahasa pemrogramannya adalah Godot Script. Dan jika dilihat implementasi Hellcat tadi, saya menggunakan atau mengadaptasikan sumber dari itu Rosetta Code ada di referensi. Nah, ini versi iteratifnya, jadi tidak menggunakan concurrence dan pastinya menggunakan dynamic programming. Kodenya itu seperti ini. Jadi pertama kita membuat array otomatis yang berisikan parent node dan juga berisikan dynamic programming isinya itu. Untuk parent ini nantinya akan digunakan untuk rekonstruksi ulang dari grafnya. Itu kurang lebih sama kayak Formula 3 tadi ya. Tapi dia tidak mau buat siklus, pada hasil akhirnya membuat lintasan Hamilton terpendek. Nah, di sini juga digunakan bit masking, itu gunanya untuk merepresentasikan subset tadi. Jadi kalau ada bit mask seperti 01001, berarti pada bintang atau objek ke 0, kan kita sudah mengunjungi kota tersebut. Jadi di sini kita mengunjungi simpul atau objek tersebut. Sini objek ke 0 dan objek ke 3. Jadi ini juga salah satu alasan mengapa saya menggunakan Godot ini. Karena pembuatan simpul menjadi mudah. Misalkan ini simpul itu kan ada warna, label, dan sebagainya. Dan pembuatannya jadi mudah dengan Godot. Yang tinggal seperti ini saja. Demikian program yang saya buat setelah makalah saya. Semoga dapat menjadi bermanfaat, dan program ini juga bisa diakses pada GitHub pada link GitHub yang tertera pada makalah ini juga. Terima kasih sudah menonton video ini.